Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan tani. Di pagi ini saya akan membahas tentang seluk-beluk tentang tanaman bayam Brasil ini. Ini bayam Brasil yang saya tanam ini. Ini saya tanam di samping rumah, berdampingan dengan bedengan tanaman sayuran yang lain. Ini kalau kita berbicara tentang bayam Brasil, ini sebetulnya bayam Brasil itu berasal dari negara Brasil yang terletak di Amerika Latin atau di Amerika Selatan. Bayam Brasil ini relatif gampang tumbuh dan umurnya bisa sangat panjang. Karena apa ya? Karena sekali tanam ini bisa dipetik berulang-ulang. Pas dipetik begini akan tumbuh lagi di tunas yang barunya. Itu mungkin berbeda dengan jenis bayam lain. Bayam cabut misalnya, itu mungkin sekali dipanen, sekali dicabut akan selesai. Begitu juga mungkin bayam raja, pas kita pangkas itu mungkin bisa cuma 4 atau 5 kali masa panen. Tapi bayam Brasil ini akan bisa panjang usianya, bisa sampai bertahun-tahun. Itu kawan tani. Dan bayam Brasil ini relatif bisa tumbuh di semua lahan, bisa di lahan yang agak sedikit teduh atau yang panas. Ini kan kebetulan kan saya di samping rumah, jadi tidak ada pohon apapun di kanan kiri, jadi relatif panas. Ini bisa tumbuh dengan baik, bisa kawan tani perhatikan. Nah, ini sudah subur-subur dan ini relatif tidak ada hama pengganggu yang menyerang. Kalaupun ada, pernah saya alami di sini mungkin cuma belalang, tapi kan aman juga. Dan relatif juga itu aman dari serangga yang lain. Dan bayam Brasil ini cocok dengan kondisi pH tanah yang seperti apapun. Kalau misalnya curah hujan kayak sekarang ini tinggi, ini juga masih bisa tumbuh dengan baik. Kalau tanaman lain kan biasanya kalau hujan lebat itu bisa layu atau tidak subur perkembangannya. Tapi bayam Brasil ini bisa tetap subur. Kalau musim hujan begini mungkin tidak perlu kita siram, tapi kalau mungkin di musim kemarau itu bisa tetap kita siram, tapi mungkin tidak seintens tanaman sawi atau tanaman bayam cabut yang mungkin harus rutin betul. Ini relatif tidak bermasalah kalau kita tanam dengan baik. Ya kawan tani, cara mengolah nanti tanaman bayam ini diolah menjadi makanan ada banyak variasi yang bisa kita lakukan. Misalnya kita buat lalapan mentah, dipetik langsung kita lalap dengan lauk yang lain, mungkin ikan atau tempe tahu bisa juga, atau mungkin di sayur bening, bisa juga dibuat sayur santan, dikukus atau direbus. Jadi banyak variasi yang bisa kita lakukan apabila kita menanam tanaman ini dan kita jadikan untuk sayuran. Jadi relatif lebih gampang juga memasaknya. Lalu kawan tani, gimana cara memanennya? Mungkin sama seperti sayuran lain. Kalau kita mungkin langsung kita gini. Nah, ini kita panen gini aja. Ini bisa langsung kita jadikan sayur. Jadi mungkin tidak usah kita buang lagi batang yang di bawahnya. Jadi kita langsung ambil yang mudah. Ini. Dengan kita potong begini, otomatis di batang di bawahnya ini akan tumbuh lagi tunas baru. Nah, ini keuntungannya tanaman Brasil memang dibandingkan bayam Brasil ini, dibandingkan dengan jenis bayam lain memang lebih mudah tanamnya. Karena sekali tanam bisa kita panen berkali-kali, tidak perlu kita tanam lagi. Ini. Jadi sederhana panennya. Ini. Sederhana. Ini cerita contoh cara panennya biasa saja. Jadi langsung saja, tidak usah kita
kita potong lagi. Jadi ini sudah yang kita ambil itu daun muda. Jadi langsung saja kita. Terus gimana cara nanti untuk misalnya kita jadikan bibit baru? Bibit baru mungkin yang kita ambil itu adalah bisa ada stek kayak ini. Misalnya kita potong sebegini ini. Nah, ini kan batang yang sudah agak tua. Nanti mungkin bisa langsung kita tancapkan di gulutan baru. Nah, jadi gini, setinggi gini. Bisa juga agak pendek misalnya segini. Nah, ini. Jadi nanti kita bisa tanam di gulutan baru. Mungkin kita tanam sini sebagai contoh saja pemisalan. Misalnya ini, anggaplah ini misalnya bedengan kosong. Jadi begini saja kita tanam. Ini akan tumbuh. Contoh saja. Anggap saja ini bedengan baru. Jadi jaraknya bisa kondisional saja. Jadi sekitar 10 cm kayaknya jaraknya. 10 atau 15. Ini dalam hitungan 1 minggu mungkin sudah bisa tumbuh subur. Dan dalam 1 bulan mungkin sudah bisa dipanen lagi. Jadi sangat sederhana sekali cara nanamnya dan relatif juga tingkat kegagalan tumbuh sangat rendah. Asal mungkin ditanam kalau di saat hujan ini tidak perlu kita siram. Tapi di saat misalnya musim kemarau baru kita siram. Bisa pakai itu sore. Jadi sangat sederhana. Mungkin dibandingkan dengan bayam yang lain. Jadi sekali tanam ini sudah berkali-kali kita panen. Jadi tidak usah kita tanam lagi, tinggal kita panen. Mungkin kita panen sesuai kebutuhan, misalnya untuk hari ini kita panen ini, berikutnya seperti itu. Semakin kita punya banyak bedengan akan semakin sering kita panen. Ya, oke kawan tani. Mungkin cukup sekian kita membahas tentang tanaman bayam berhasil ini. Tetap semangat dalam berkebun dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.